Shalom, terima kasih kalau malam hari ini masih bergabung dengan kami di Malam Kesaksian Igelat GKI Ngage. Kembali dengan saya Tuti, dan malam hari ini saya ditemani oleh bantuan pelayan. Bantuan pelayan. Oke, dengan saudari Claudia. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya ke depannya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat malam. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyediakan waktu bagi kami untuk kami bersaksi, untuk kami bercerita di malam kesaksian pada malam hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah untuk acara pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bagi orang-orang yang menonton tayangan ini secara langsung maupun siaran tunda. Kiranya Engkau boleh memberkatinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala perlengkapan, peralatan, dan kiranya jauhkanlah dari segala gangguan hingga acara ini boleh berjalan dengan lancar. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami boleh layak untuk memberitakan firman-Mu, memberitakan kesaksian kami di malam hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat malam kembali. Malam hari ini kita mau berkenalan dengan saudari Claudia. Saya enaknya mending Kak Claudia aja, kebiasaan. Susah ngomong saudari. Kita panggil Kak Claudia aja, oke. Iya. Siapa sih Kak Claudia? Walaupun mungkin sudah kenalan hampir 3 minggu. Hampir sebulan. Oh, hampir 1 bulan, oke. Kenalan dulu. Siapa sih Kak Claudia? Dari mana dan mau ngapain sih di sini gitu? Oke Kak, silakan Kak. Iya, oke. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari. Perkenalkan, nama saya Claudia Amanda Maria Chan. Biasanya dipanggil Claudia atau Kak Klau yang lebih mudah. Ya, saya kalau asal jemaat dari GKI Pengampon Cirebon, Jawa Barat. Saat ini ngapain sih di GKI Ngagel gitu ya? Saya sedang lagi bantuan pelayanan sambil menunggu jadwal penempatan selanjutnya. Seperti itu, Bu. Oke. Kok bisa ya jadi bantuan pelayanan ini? Ceritanya bagaimana nih Kak? Iya, sambil menunggu masa raker untuk penempatan itu biasanya kita ngambil bantuan pelayanan, Bu, biar istilahnya ya tidak diem-diem saja, tapi semakin memperluas pelayanan kita, gitu juga sih, Bu. Oke. Jadi soalnya istilah bantuan pelayanan ini saya apalagi nih. Iya. Saya sendiri juga awam gitu. Apalagi nih, oh ternyata seperti itu. Iya. Oke. Kak, boleh cerita deh, langsung aja nih ceritanya nih. Oke. Kenapa sih kok ada memilih sebagai hamba Tuhan gitu kan? Apalagi kalau mikir perempuan kayak gitu, jauh dari keluarga yang pasti, apalagi Natal pasca sudah dada, jangan berharap deh kumpul sama keluarga kayak gitu. Iya. Kenapa sih kok sampai bisa memilih gitu? Iya. Awalnya sih agak lucu ya Bu ya. Karena kan ya seperti yang Ibu bilang tadi, pendeta perempuan tuh agak jarang, juga tidak terlalu banyak seperti pendeta-pendeta cowok. Awalnya itu di gereja saya ada seorang pendeta perempuan, saya sampai lupa juga namanya beliau siapa, khotbah, dan saat itu saya masih SMP atau bahkan SD. Saya kayak melihat beliau itu, saya bilang sama orang tua saya, kok cantik ya. Tapi cantiknya ini versinya bukan fisiknya, bukan wajahnya gitu, tapi kayak saya lihat cantiknya itu beda. Terus mulailah papa saya menjelaskan, ya itulah seorang pendeta. Pendeta tuh panggilannya begini. Tapi kan namanya juga masih kecil, masih ada bayangan untuk menjadi seorang pendeta itu apa. Jadi ya, oh iya gitu doang. Terus semakin berjalannya waktu, adalah yang namanya panggilan, saya kurang tahu, saya lupa di Jawa Barat namanya apa, cuman kalau di Jawa Timur kalau nggak salah BCK ya, pengenalan tentang orang-orang yang mau masuk teologi atau pengenalan tentang pendeta itu apa. Nah, saya mengikuti itu dan semakin tahulah dunia teologi itu seperti apa. Ternyata seorang pendeta tugasnya tidak hanya khotbah doang di hari Minggu atau di persekutuan-persekutuan, tapi banyak tugas-tugas yang lainnya.
Lalu semakin di situ saya semakin merasa, oh ini kayaknya saya mulai terpanggil untuk coba yuk, saya mau coba untuk kuliah teologi seperti itu. Itu muncul mulai kapan, Dok? Waktu SMA berarti? Iya, udah SMA. Itu mulai tertarik dengan yang namanya dunia teologi, apalagi ketika waktu itu mengikuti acara di salah satu gereja, ya sudah mulai semakin tertarik di situ. Oke. Oh ya, Bapak Ibu kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ketik-ketik di kolom chat, nanti Anda kameramen di belakang akan memberi kode biar kami akan membacakan nanti pertanyaannya. Oke. Nah, yang menarik ini tadi ternyata Papa juga menjelaskan ya waktu SD. Satu keluarga nih berapa bersaudara nih, Kak? Saya 2, Bu. Saya 2. sama kakak perempuan saya. Oh, perempuan semua. Seru juga nih, Papa ternyata dari kecil bukan dosa kayak gitu kan. Ternyata dari kecil ya Papa sudah mendukung ya gitu. Oh, iya. Papa juga aktivis di gereja atau? Iya, Papa lebih tepatnya karyawan di gereja. Oh, oke. Jadi ngerti ya suka dukanya pendeta, Papa sebenarnya ngerti ya. Iya, bahkan dulu kalau bisa dibilang Papa yang lebih ngerti dibandingkan anaknya. Oke. Jadi menarik nih. Sudah tahu susah payahnya kayak gitu, tapi anaknya dijemplungin juga. Oke. Untuk memilih ya, tadi SMA sudah milih untuk kuliah, langsung lancar dong kayak gitu? Enggak juga, Bu, karena saya lulus 2014, itu juga ada tes masuk teologi. Biasanya nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhin. Tentunya itu saya sudah mengambil syarat-syarat semua, saya masukin, tapi ketika tes saya dinyatakan gagal di 2014. Kok aneh ya? Kan udah panggilan gitu ya? Iya. Tercetuk nggak? Ini kan udah panggilan, kok nggak lulus gitu? Iya, pasti sempet ya, Bu ya. Namanya juga masih anak usia muda ya, baru lulus SMA, terus yang di pikiran saya waktu itu, kok saya nggak lulus ya, saya kurang apa? Dan pasti ada yang di pikiran namanya anak muda, perasaan saya udah pelayanan deh, udah banyak banget pelayanan yang saya ikutin, kok Tuhan nggak terima saya gitu. Pasti ada kayak ego-ego yang berantem seperti itu sih, Bu, kayak merasa ini Tuhan maunya apa sih gitu, saya udah ngambil pelayanan loh Tuhan. Jadi kayak egonya masih jauh lebih tinggi saat itu, Bu, tidak menerima yang namanya kok gagal ya, ini teman-teman saya udah kuliah lagi kok saya gagal gitu. Ada gitu. Oh, jadi sempat nunda ya berarti ini? Sempat nunda, iya. Oke. Selama menunda itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan saya nyoba-nyoba, Bu. Nyoba-nyoba fakultas lain, akhirnya karena mungkin saya lebih ke arah sakit hati ya, Bu ya, waktu itu ya. Kenapa sih kok Tuhan nggak nurutin kemauan saya? Tuhan, saya merasa udah terpanggil gitu. Masih kayak egoisnya tinggi banget, lalu saya nyoba-nyoba. Ya udah, cobalah fakultas lain gitu. Barangkali ya memang bukan jalannya Tuhan. Di situ saya pikir coba, menemui kegagalan juga, Bu. Berkali-kali saya coba fakultas lain, itu gagal juga. Seperti itu. Sampai akhirnya ya sudah, otomatis saya nggak bisa masuk kuliah tahun 2014 itu sudah terlambat istilahnya, walaupun di fakultas lain, universitas lain sudah terlambat. Tetap harus tahun depan, kayak gitu. Terus setelah 1 tahun nunggu, oke lah nyoba tahun depan. Nah, tahun depannya nih milih apa nih? Nyoba yang lain atau gimana nih? Iya, tahun depannya masih itu udah kayaknya udah akhir tahun deh, Bu. November, Desember mulai nyari lagi untuk pendaftaran tahun depan. Itu saya mulai masih ngeyel dengan ego saya. Ya udahlah, coba fakultas lain, terus juga masuk ke SMA saya itu biasanya ada expo universitas. Datanglah saya ke situ. Lalu coba ditawarin sama salah satu guru, ini ada pendaftaran untuk pencarian guru Mandarin nih. Saya juga nyoba, sampai itu pun saya coba, Bu. Nanti tapi kamu harus balik lagi untuk jadi pengajar di sini. Itu saya coba, lalu sampai di suatu stand fakultas, di situ ada pendaftaran teologi juga dan psikologi. Saya coba untuk ngambil 2 hal itu. Kayak saya tetap tertarik melihat kata-kata teologi. Saya kayak merasa hati saya tetap tergerak untuk ngambil pilihan itu. Dan puji Tuhannya ketika saya mendaftar, ngambil itu pakai jalur rapot, keterima dua-duanya.
itu bergumul lagi Bu. Karena Jadi dua-duanya. yang Mandarin keterima, yang ini Iya, keterima. iya. Oke. Jadi tetap Itu gimana pergumulannya? Pilih yang mana? Masa Iya. cap-cip gitu? Iya, betul, betul. Sedangkan yang Mandarin itu bahkan kayak istilahnya udah satu step lebih awal Bu. Jadi kayak tinggal kuliah doang gitu kan, dibiayain juga soalnya sama sekolahan. Waktu itu sama penabur dibiayain. Udah tinggal satu step, nanti kamu kuliah berangkat udah gitu dong. Sedangkan yang saya memilih itu yang antara psikologi dan teologi yang terpilih dua-duanya itu masih harus bayar uang gedung secara mandiri. Oke. Iya. Jadi ya pergumulannya di situ. Terus saya mulai cerita sama cici saya karena beliau sudah kerja, papa juga udah masuk emeritus, sorry, udah masuk pensiun. Jadi akhirnya kan mikir juga ini uangnya dari mana gitu. Terus saya bilang sama cici saya, Ci, ini saya keterima, tapi uang gedungnya sekian juta saat itu. Dan cici saya bilang, ya kamu gumulin dulu, kamu milih yang mana gitu loh. Ini ada yang gratis, ada yang 2 bayar gitu. Terus akhirnya saya gumulin cukup lama sih Bu, sampai ada salah satu pelayan di gereja saya kayak mahasiswa praktek juga sama seperti itu. Dia ngomong, akhirnya nanya sama saya, kamu jadi mau ngambil teologi lagi apa enggak nih? Kesempatan kamu masih sekali lagi loh. Di situ kayak mulai terbuka lagi Bu, kayak oh ya Tuhan, masih satu kali lagi kesempatan nih Tuhan, saya mau gunain apa enggak. Jadi kayak bener-bener keputusan terakhir gitu. Itu Bu. Nah ini ada yang menarik nih. Kesempatan satu kali lagi. Ini maksudnya gimana nih? Iya. Kan kita nggak ngerti Iya, apa betul. ini maksudnya. Betul. Oke, zamannya saya waktu itu ya Bapak Ibu, kesempatan untuk ikut kader teologi itu ada 2 kali. Jadi kalau gagal sekali masih boleh coba sekali lagi seperti itu. Oke, berarti kalau gagal ya sudah. Iya, kalau gagal dua-duanya ya sudah, berarti lepas dari kader gitu. Oh, Iya, masih jadi bisa lepas daftar. dari kader GKI Iya. tapi bisa. Bisa daftar tapi di luar Secara kader. mandiri, oh. Iya, secara mandiri. Oke, jadi ternyata berat juga ya. Berat dan panjang. Saya kira jadi pendeta tuh asal kuliah teologi jadi pendeta gitu. Ternyata enggak ya. Berat. Terutama kalau di GKI ternyata ya Iya. susah ya ternyata. Iya. Oke. Nah, saat akhirnya udah keterima, udah memilih, apa sih yang dilakukan itu? Pas keterima juga itu masuk, ada tesnya juga seperti yang 2014. Saya sempat dipanggil lagi ke kantor yang di Jakarta, yang ke Sinode Am. Dulu belum sebagus sekarang kantornya, masih di ruko-ruko kalau saya nggak salah ingat. Karena waktu itu pilihan saya salah satu universitas yang belum didukung oleh GKI. Oke. Ya, gara-gara itu jadi saya harus dipanggil ke Jakarta dan memilih. Pilihannya waktu itu yaitu Duta Wacana atau enggak STFT Jakarta kalau sekarang namanya. Seperti itu. Jadi itu juga ada lagi itu kayak step-stepnya tidak mulus. Ada lagi seperti itu. Akhirnya saya bilang, ya sudah saya mau memilih masuk, maksudnya pindah ke Duta Wacana atau STFT Jakarta. Tapi saya jujur juga waktu itu sama pendeta yang wawancara saya tidak mampu untuk soal dana karena uang saya waktu itu lebih tepatnya uang orang tua dan cici saya sudah masuk ke yang sebelumnya, uang gedung yang sebelumnya. Akhirnya puji Tuhan dibantu sama mereka yang ngurus segala macem dan saya akhirnya ya puji Tuhan bisa masuk, akhirnya berhasil masuk. Oke. Itu. Ternyata perjuangannya juga lumayan. Ada ya. lagi. Nah, oke, perjuangan masuk akhirnya bisa lolos. Kira-kira nanti keluarnya soalnya katanya kalau masuknya susah nanti keluarnya juga susah. Iya, itu kayaknya mungkin untuk bagi anak-anak Duta Wacana udah bukan suatu hal yang asing ya Bu ya. Oh gitu ya. Sulit keluarnya. Iya, seperti itu Bu. Ya, ketika keluar juga butuh perjuangan juga sih Bu, kayak yang di awal masuk. Sama. Apa sih yang menyebabkan susahnya keluar gini? Apa aja sih? Iya, oke. Pada waktu itu, saat itu kan saya angkatan 2015, kader GKI itu ada 10 Bu.
2 cewek 8 cowok. Nah dari 10 itu ketika kami mengambil skripsi itu barengan, samaan, jadi nggak ada yang ketinggalan istilahnya. Barengan, sudah kami mendaftar skripsi dengan dosbing masing-masing, sudah keterima semua. Tapi nah mulai pergumulan kembali hadir di tengah-tengah itu. Jadi 3 rekan kami sudah lebih dulu berhasil untuk lulus di semester tersebut. Yang kami, yang sisanya yang 7 masih harus nunda 1 semester lagi dengan ya pergumulan masing-masing. Kalau saya saat itu pergumulannya adalah materi saya memang belum matang. Kedua, dosen saya harus cuti melahirkan. Kayaknya memang godaan skripsi ya jadinya. Iya benar Bu. Iya itu pertama kalinya mungkin dalam kehidupan saya ketika ada yang melahirkan saya nangis. Iya nangisnya karena saya langsung lari keluar kamar kos saya ke kamar sebelah teman saya nangis. Aku skripsinya nggak tahun ini. Karena harus nunda seperti itu. Sebenarnya dosbingnya juga beberapa anak kan, nggak cuma Kak Claudia aja ya? Saat itu cuma saya doang Bu, karena ternyata memang beliaunya sudah hamil dan memang kan nggak ketahuan karena kan yang pas awal-awal kalau beliaunya hamil, kami tahunya cuman beliau mengambil studi lanjut, jadi cuma ngambil 1 orang doang waktu itu saya. Ternyata beliaunya ya dikaruniain Tuhan anak juga, ya sudah. Berarti ada cerita sendiri ya. Biar mantep nih apa yang dilakukan selama nunda 1 semester ya. Nunda 1 semester saya tetap ngejer sih Bu ya, karena ya itu tadi ngelengkapin materi saya, terus gonta-ganti juga materi tentunya karena ini kurang mateng, ya udah saya harus nyari lagi referensi segala macem. Terus selain itu ya udah karena dosen saya juga sedang cuti, pas itu juga masuk masa-masa Natal, ya udah saya pulang. Saya putuskan untuk pulang. Saya liburan di Cirebon, ya sudah sebisa saya ngapain nih di gereja asal saya, pelayanan apa yang bisa saya lakukan. Itu aja sih Bu. Bisa pas cuti ya soalnya. Iya karena pas liburan juga biasanya kalau udah skripsi udah nggak ada tuh Bu yang namanya tur pasca, tur Natal atau praktek-praktek. Kalau dulu pas zaman kuliah masih ada biasanya tur pasca, tur Natal atau enggak dipakai untuk praktek liburan itu biasanya. Gitu ya. Gitu. Jadi memang kalau memang sudah niatnya untuk hamba Tuhan ya udah kayak hari-hari. Iya, hari-hari libur nggak ada libur. Nggak ada yang namanya pulang kampung, nggak ada. Awal-awal tuh pernah nggak kepikiran pengen pulang kampung atau gimana kayak gitu, terus cara ngatasinya bagaimana nih? Iya, awal-awal pasti ya Bu, namanya juga anak bungsu ya. Jadi tiap hari bawaannya pas awal-awal masuk asrama lagi, saya zamannya asrama, kayak ini kok saya belum kenal teman kamar dan kakak kamar, kayak rasanya itu menyeramkan dan jauh dari orang tua, itu rasanya tidak terbayangkan lah seperti itu. Di awal-awal masih sering telepon mau papa, ya kayak pengen pulang, pengen apalah segala macem. Terus lama kelamaan akhirnya ya itu makin akrab, semakin kenal sama kakak tingkat ataupun teman seangkatan, ya sudah semakin terbiasa lah. Apalagi ketika diumumin, ini nanti Paskah ini kita tur ya, nggak libur gitu. Ya sudah pakai. Oke. Selama mengikuti perkuliahan selama di teologi ya itu, pernah nggak sih terbesit? Mungkin siapa tahu mungkin pas benar-benar kok aku nggak maju-maju, apa aku harus berhenti gitu. Pernah nggak kepikiran berhenti atau kayaknya memang salah ambil kuliah nih ya gitu? Iya, sampai kepikiran situ enggak sih Bu, cuman sempat kayak ada pergumulan di tengah jalan gitu ketika pulang praktek. Itu kalau nggak salah praktek kedua saya, cuman 2 bulan Bu, cuman 2 bulan, tapi kayak saya merasa itu pergumulan terberat saya karena saya dibanding-bandingkan. Itu pertama kalinya saya merasakan dibanding-bandingkan dengan sangat nyata, maksudnya di depan mata gitu. Jadi kayak ada 2 anak praktek, saya dan dia, terus kayak dibandingkan di depan mata. Saya mulai kayak merasa
Tuhan kok gini banget ya ternyata ya pelayanan. Saya pikir dunia pelayanan tuh ya nggak ada yang mengenal seperti ini gitu. Itu kayak mulai kayak gini banget ya Tuhan, ternyata dunia gereja itu ya. Itu sempet jadi kayak merasa pergumulan sih Bu. Tapi kalau untuk kayak apa saya salah jurusan ya? Enggak sampai. Untungnya nggak sampai situ sih Bu. Iya. Oke. Waktu menghadapi kayak dibanding-bandingkan itu tadi ya, kan memang kecewa ya. Apa sih yang Kak Claudia lakukan, terus jalan keluarnya kayak apa akhirnya? Iya, waktu itu saya jadi kayak menjalani pelayanan itu jujur aja Bu setengah hati, karena jatuhnya saya melihat jemaat itu lebih memandang si dia yang sudah duluan dibandingkan saya lebih senior juga. Saya waktu itu hitungannya masih anak ingusan lah, masih anak kampus gitu kan, tahu apa sih gitu kan. Terus akhirnya saya bawa itu ke dalam kehidupan saya. Akhirnya ketika pulang, saya merasa biasanya kalau anak praktek kalau pulang biasanya agak sedih ya kok bisa sama jemaat gitu ya, udah praktek sekian lama. Kalau saya waktu itu pulang seneng Bu, jujur aja saya seneng gitu. Oh akhirnya saya pulang, terus tapi saya merasa itu kayaknya nggak sehat. Kalau saya kayak gini saya nggak sehat kayak itu. Sampai akhirnya berjumpalah kami yang namanya mentoring Bu. Biasanya di Duta Wacana itu ada yang namanya Persekutuan Mahasiswa Teologi. Nanti kami disediain mentor juga sama pendeta-pendeta. Aku curhatlah sama beliau-beliau tersebut. Kamu ada pergumulan nggak? Terus saya mulai membuka diri Bu. Pak, saya rasanya saya nggak sehat ya, karena saya kemarin ketika praktek saya merasa tersakiti. Jadi saya waktu kemarin pelayanannya ya setengah-setengah Pak. Dari situlah saya mulai mendapat masukan dari mereka. Gak apa-apa kalau dia di dunia pelayanan pasti ada hal-hal seperti itu yang tidak menyenangkan hati kamu. Yang penting kamunya hatinya masih mau pelayanan atau enggak. Itu sih Bu, akhirnya saya tersadar. Oh iya, saya melayani untuk siapa sih gitu. Oke. Kembali pada Tuhan ya. Iya, betul. Melayani pada manusia pasti sakit hati. Iya, pasti ada aja. Oke. Terus itu kan dikaliku waktu perkuliahannya. Nah, oke. Tadi keluarnya juga susah karena terbentur dengan dosen pembimbing yang cuti. Iya, betul. Oke, nunda 1 semester. Oke, semester berikutnya lancar. Lancar. Puji Tuhan langsung lancar sih Bu. Tapi itu juga sempat tidak lancar karena kita kan nggak tahu ya Bu, itu 2020. Saya sidang di Januari dan wisuda itu ada 2 pilihan Bu. Di Februari kah atau di Juni atau Juli, saya agak lupa. Itu 2020. Saat itu saya pergumulannya adalah saya berhasil ngejar nggak nih untuk bayar uang wisuda tersebut. Dan ya puji Tuhannya saya dapat beasiswa. Waktu itu saya anak beasiswa, jadi ya oke lah bisa tuh saya tapi masih ada tetap kurang Bu. Saat itu kurang, saya laporan sama cici saya, Ci ini saya butuh karena kurang, dan kondisinya saat itu tidak tepat karena cici saya juga sedang membutuhkan banyak uang. Terus cici saya bilang, aduh sorry dek, aku cuma bisa bantu sekian, kamu tolong nyari kekurangannya sendiri. Itu juga pergumulan lagi. 2020 berarti zamannya Coki. Ya betul Bu. Betul. Oke. Ya, makanya itu saya bilang pergumulan, tapi puji Tuhannya Tuhan mempermudah itu, karena ya walaupun tadi kesulitan untuk mencari uang untuk wisuda tersebut, tapi Tuhan cukupkan sampai akhirnya saya bisa ngundang mama papa untuk datang ke Jogja dan wisuda di tanggal 29 Februari 2020. Habis itu Maret Covid kan Bu. Itu. Jadi kayak benar-benar mukjizatnya Tuhan luar biasa lah Bu. Oke. Seru juga ya. Lulus 2020. Oke. 4 tahun dong sekarang, udah 4 tahun. Iya, 4 tahun deh. 4 tahun ini apa yang dilakukan ini? Selama ini apa yang dilakukan aja? Iya, oke. Karena saya masih angkatan yang lama Bu, masih 4+1. Jadi zamannya saya setelah lulus itu masih harus yang namanya seminarium, stase seminarium. Jadi itu praktek di suatu gereja selama 6 bulan. Kalau semasa kuliah dulu cuma 2 bulan. Ini 6 bulan dan sekaligus ada kuliahnya. Jadi selain praktek masih ada kuliah yang harus diambil. Kayak gitu. Oke.
Itu jadi akhirnya ya udah saya praktek, dicarikan gereja yang bisa menerima, karena saat itu kan zamannya pandemi ya Bu, banyak gereja yang tutup juga kan, apalagi gereja-gereja yang kecil. Jadi udah dicarikan yang bisa menerima angkatan kami, ya udah kami praktek di situ di tengah pandemi itu. Berjuang juga sih. Oke, selama pelayanan selama pandemi waktu itu berarti pelayanannya kebanyakan online juga atau gimana? Banyakan online, tapi juga sudah beberapa ada yang onsite sih. Tapi harus pakai masker, dan waktu itu ada yang penutup muka itu. Jadi face shield itu, jadi kayak masker iya, itu juga iya waktu itu. Zamannya saya. Zaman-zaman mengerikan waktu itu. Bener. Oke. Ya nggak terasa ya. COVID sudah berlalu, walaupun masih ada sisa-sisanya sampai saat ini. Malah yang terbaru katanya efeknya sudah mulai kelihatan. Tapi ya semoga baik-baik saja semua. Oke. Selama tadi sudah praktek setengah tahun sama kuliah, terus apa lagi yang dilakukan? Selama itu kami ada yang namanya bina belajar sama bina kader, itu kami harus tetap jalanin karena itu kan wajib Bu bagi kami yang memang mengikuti jalur kader. Nah itu karena COVID, zaman kakak tingkatku dulu ada kesempatan mereka bisa kayak naik gunung segala macem seperti itu. Karena zamanku COVID ya mau nggak mau online. Nggak seru berarti ya? Nggak seru. Kehilangan keseruannya bener-bener. Oke. Nggak bisa ngulang? Jangan nggak ngulang, panjang lagi. Ternyata nggak ngulang. Oke. Saya terinspirasi sama mahasiswa kedokteran yang praktek menyenangkan tapi tidak mau diulang gitu. Ternyata sama aja ya, di teologi juga sama ternyata. Oke. Tapi apa enggak ngiri ngeliat adik kelas enaknya, kakak kelas juga, adik kelas juga sudah, aku enggak gitu. Iya, sempet iri sih Bu ya, karena kan kami cuma dikasih tugas-tugas doang, terus kadang yang agak kesel ya terbatas internet itu Bu, kadang udah lagi kerja kelompok, putus-putus gitu kan, jadi emosi sendiri kan kayak dilatih. Kayak gitu, jadi sebelnya mungkin di situ. Nggak seru gitu rasanya. Oke. Kak, selama menunggu ini kan masih jalan 4 tahun ya. Apa aja sih yang kira-kira menjadi halangan atau cobaan atau selama ini gitu? Apa aja sih? Iya, halangan cobaan pasti ada ya Bu ya. Maksudnya di setiap jemaat yang saya datangi untuk praktek pasti ada aja yang kayak kurang menyenangkan. Rasanya kayak jengkel, pengen marah, kayak pengen protes sama Tuhan, kok ini ada ya kayak gini ya Tuhan ya, kayak ada gitu pergumulan seperti itu. Lalu tapi kembali lagi saya ingat yang kemarin-kemarin Bu, kita melayanin untuk siapa sih? Hati kita di mana sih saat ini? Kalau untuk nyenengin manusia kok kayaknya selamanya pasti ada aja yang menjengkelkan gitu. Kayak pasti ada aja yang bentrok, nggak cocok gitu sama kita. Kalau untuk menyenangkan manusia kayaknya nggak akan habis-habis gitu. Tapi kalau untuk Tuhan yang mau susah, mau seneng ya udah fokusnya ke Tuhannya gitu, bukan untuk ke manusianya. Jadi tentu ada sih Bu, aral yang lintang masih ada. Oke, kayaknya nggak usah jadi pendeta pun, calon pendeta pun, kita yang pelayanan di Bapel ya memang bertemunya seperti itu sih. Ya memang balik lagi sih, kita melayani siapa yang melayani Tuhan. Betul. Oke. Kak, udah ini kan sebagai bantuan pelayan nih, udah berapa tempat nih? Selama menunggu penempatan, udah berapa tempat nih kira-kira nih? Kalau yang saat ini sambil menunggu nanti itu 2 sih Bu. Kemarin di 2. GKI Tuban dan sekarang di GKI Ngagel. Oke. Wah, keliling Indonesia nih. Iya. Betul. Apa yang menarik nih? Kalau dia kan dari Jabar kan, kan di Jatim. Iya. Ada nggak perbedaan mencolok apa nih yang kira-kira Jabar nggak gini, Jatim ternyata kayak gini? Iya. Mungkin perbedaannya karena Jabar saya
Cirebon dibandingkan Surabaya ya tentu jomplang ya Bu ya. Kayak ngelihat Surabaya itu awalnya saya jujur ketakutan Bu. Oh, Ketakutannya adalah kotanya besar banget ya, nanti saya gimana gitu hidup di kota yang sebesar ini. Berarti ada bayangan seperti itu Bu. Terus jemaatnya mungkin ya hampir sama sih Bu, cuman kan perbedaan budaya juga. Kalau di Jatim kan kadang lebih, saya lihat lebih ceplas-ceplos dan orangnya itu lebih kayak cepet geraknya gitu loh, aktivitasnya lebih cepet, lebih padat juga, jadi kayak kitanya yang butuh penyesuaian gitu loh sama mereka. Kalau di Jawa Barat kan kadang masih jam 6 sore, di sini kadang ada pelayanan yang jam 7 malam, jam 8 malam bahkan gitu kan masih ada gitu. Jadi ya butuh penyesuaian juga sih dengan kotanya itu, perpindahan kota itu. oke. Itu salah satunya. Ada yang lain? Satunya. Boleh cerita yang banyak. Biar kita juga belajar mengenal Makanan. mungkin ya. Oh, makanan puji Tuhannya cocok. Cocok ya? Cocoknya karena sama-sama asin dan pedas, jadi saya aman. Oh, oke, Tapi oke. ketika saya praktek atau kuliah dulu di Jawa Jateng, Tengah. Jawa Tengah, itu yang agak-agak susah nyari makanan. Oke, manis semua soalnya. Manis semua, betul. Apalagi betul. gudeg ya. Iya, bener manis banget. Iya, kalau makanan ya puji Tuhannya cocok sih ya Bu ya, karena asin dan pedesnya itu. Terus mungkin apa ya, kalau di Jatim itu tadi ya ceplas-ceplos, saya jadi agak kaget ketika ya ada keluar pisuhan-pisuhan itu. Iya, bagi mereka mungkin yang sekelompok itu biasa gitu. Bagi saya yang orang baru kayak oke. Oke. Kasar sekali. Iya. Oke, Gitu. oke. Jadi teringat Kak Vivi tempo hari, cuman Kak Vivi tempo hari karena dia terbiasa, karena keluarganya memang sebagian ada yang dari Jawa Timur, jadi jadi udah biasa. Iya. Iya, katanya Vivi juga connect di sini. Hai. Oke, Kak, perjalanan selama proses ya untuk kependetaan, proses kependetaan ini, ada nggak satu ayat yang selalu dipegang Kak Claudia? Nah, mulai kapan tuh ayat itu dipegang gitu? Oke, iya. Sebenarnya ini mungkin agak baru-baru sih Bu yang oke. Yang baru-baru ini adalah Mazmur 145 ayatnya yang ke-14. Bunyinya, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Karena kenapa saya bilang baru Bu? Karena sebelum dari sini saya mengalami adalah suatu yang saya rasa Tuhan lagi ngebentuk saya, benar-benar lagi memproses saya jatuh di titik terendah. Selain tadi yang 2014, ternyata ada titik terendah lagi dalam kehidupan saya, dan salah satu rekan orang GKI juga, dia waktu itu sedang ada pergumulan juga dan ngajak saya, karena sudah malam, GKI udah mayoritas tutup, jadi dia ngajak saya, kau mau nemenin nggak doa di gereja Katolik? Oh ya udah gitu kan. Selama nemenin doang ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi dia masuk ke ruang adorasi kalau nggak salah ya namanya. Dia masuk, dia berdoa di situ, saya nunggu di depan, terus dia kembali, dia bawa kayak satu kertas kecil yaitu isinya ayat ini. Dia bilang, ini untuk kamu aja. Saat itu ketika saya menerima ayat tersebut, oh ya udah makasih ya, udah cuma sekedar gitu doang Bu. Karena saya merasa ayat hafalan atau ayat pegangan saya dulu yang saya ingat adalah 1 Timotius 4 ayat 12 yang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu bahkan udah lebih lama Bu, pegangan saya dari kanak-kanak naik ke masa remaja, dikasih kakak pembimbing, itu udah lama. Terus akhirnya ketika kena masalah tersebut, saya lihat lagi kartu dari dia, bukan lihat ya, lebih tepatnya nemu di selipan Alkitab saya, karena saya juga nggak ikut, saya celipin di situ. Oke, saya nemu, saya ambil, dan saya mulai membaca ayat ini. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan saat itu posisi saya sedang, ya saya rasakan jatuh-jatuhnya Bu. Kayak merasa saya sendiri, saya nggak ada yang dampingin, orang tua jauh, saya mau laporan sama orang tua juga ya udah sebatas laporan, tapi saya tidak berani secara gamblang ngasih tahu karena mama papa juga sudah lansia.
kondisi papa juga tidak baik-baik saja saat itu, jadi kayak Tuhan saya sendiri. Terus disapalah dengan ayat dari teman saya tersebut, penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kayak posisi saya benar-benar sedang di situ, jatuh dan tertunduk, nggak berani lagi natap orang lain, apalagi Tuhan. Kayak saya merasa kayaknya saya nggak layak Tuhan. Itu sih, Bu. Oke. Ini dalam keadaan apa nih sampai sampai down banget Iya, kayak itu iya. waktu itu? Iya. Kejadian waktu kapan ini enggak? 2023 akhir, Bu. Jadi saya sempat gagal di suatu proses yang mungkin saya tidak bisa ceritakan juga ya, Bu. Ya, mohon maaf. Gagal, dan itu kayak membuat saya bertanya, Tuhan saya masih layak enggak untuk melayani Engkau? Sampai di posisi tersebut. Jadi kayak saya rasanya 2023 itu dunia saya benar-benar hancur, Bu, dibandingkan 2014 ketika saya gagal pertama kali. Yang saya rasakan dulu kan 2014, kok dunia saya runtuh ya. Tapi ternyata Tuhan kayak kasih kesempatan saya jatuh kembali di 2023, dan itu lebih sakit sih, Bu. Mungkin karena saya lebih dewasa juga ya, Bu, ya. Jadi kayak lebih terpaannya lebih kenceng juga, lebih menyakitkan juga. Makanya muncullah ayat penguat ini, dan saya pasang ini di status saya di WA sebagai pengingat saya juga untuk terus ngandalin Tuhan. Oke. Oke, berarti sakit banget ya. Sakit banget. Iya. Oke. Saya mau ngecek dulu apakah ada pertanyaan. Nggak ada yang masuk. Oke. It's okay. Oke. Ya, Bapak Ibu kalau mau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung diketik-ketik di kolom chat yang mau ditanyakan kalau ke Kak Claudia. Jadi biar nanti Kak Claudia akan menjawab. Oke. Mendapat ayat penguat ini, proses berapa lama jadi bangkit lagi nih? Soalnya namanya orang kalau udah down itu bangkitnya lama gitu. Iya, betul. Iya, awalnya bangkit lagi berat sih, Bu. Jujur aja kayak merasa tidak ada gairah untuk melayani lagi ya, Bu, karena udah kebentrok istilahnya. Kayak udah, ya kalau istilahnya vas bunga atau guci ya udah sehancur-hancurnya gitu. Kalau mau disatuin juga ya ada retakan-retakan, pastikan seperti itu ya, Bu. Terus mulai bangkitnya lagi ketika saya dikasih kepercayaan untuk kembali ke gereja untuk melayanin lagi. Itu juga kayak butuh proses untuk ayo kalau dia bangkit. Sampai akhirnya kalau kita baca tema yang dipilih adalah ya tadi, jadilah sesuai kehendakmu bukan kehendakku. Kelihatannya gampang ya, jadi sesuai kehendakmu. Betul. Ngomongnya gampang Ngomongnya doang. Iya. Tapi secara manusiawi susah sekali itu. Soalnya apa ya? Ya memang egonya kita nih kan, aduh. Tapi ya ini balik lagi ke kehendakmu Tuhan kayak gini. Iya. Okay. Makanya sampai saat ini, detik ini, ketika saya berbicara juga, itu kalimat yang kelihatan mudah diucapkan itu juga masih jadi pergumulan sih, Bu, untuk sampai dengan saat ini. Oke. Soalnya juga memang bagi kita yang mendengarkan, untuk melakukan tunggu dulu. Iya. Sama-sama berproses. Jadi mungkin dari kita semua mungkin juga ada pergumulan masing-masing. Tetaplah bersandar pada Tuhan. Sama-sama berproses. Temannya banyak kok. Betul. Temannya banyak. Kita tidak sendirian kok. Cari teman, cari mentoring. Jadi supaya kuat. Jadi Iya. Sama-sama menguatkan ya Kak. Iya, betul sekali, Bu. Karena ya itu tadi sih, Bu, ego ya, Bu, ya, balik lagi ke ego. Kayak ngomongnya tuh selesai doa itu juga ketika mengucapkan ini kayak debat dulu sama hati sendiri. Berani gak nih kamu ngomong gini? Kalau kata Tuhannya nanti beda, berani gak nih kamu terimanya? Itu jadi kayak pergumulan lagi. Tapi karena sudah mengalami itu semua, saya belajar untuk berani untuk mengatakan itu sih, Bu. Kayak jadilah kehendakmu bukan
kehendakku gitu. Walaupun nantinya sakit, tapi ya saya yakin Tuhan yang pegang sih, yang akan bangkitin lagi, yang akan nolong lagi, nopang lagi, jadi nggak akan sampai jatuh tergeletak istilahnya. Akan mengoles, dipoles terus nih Iya, betul. Oke, ini ada satu pertanyaan nih dari Pak Sinto. Kesan pertama kepada GKI Ngagel gimana nih? Kesan pertamanya? Iya, terima kasih Pak Sinto. Ya, karena saya pindah dari Tuban ke GKI Ngagel, jauh ya Pak ya. GKI Tuban istilah gereja kecil dan Ngagel gereja besar. Pasti awal-awalnya masih kayak, ini saya harus ngapain ya? Saya harus ngambil pelayanan apa ya? Terus dikasih tahu, ini Senin ada ini, Selasa ini, Rabu ini, banyak ya. Terus saya harus ngambil yang mana gitu Pak. Kesan pertamanya saya bingung Pak, jujur aja saya harus ngambil yang mana gitu kan. Terus semakin lama ya udahlah, coba aja ikutin semuanya. Akhirnya ya mulai menemukan dinamika. Saya masuk kemana, saya harus ngapain, terus mulai dipercaya juga tugas kayak WL, terus ya pembawa firman. Oh, kesan yang paling berkesan Pak Sinto, saya awal datang ke sini langsung melayani kedukaan Pak. Sepanjang hari libur Lebaran saya ke rumah duka, ke kremasi dan ke makam Pak. Itu berkesan sekali. Iya, karena momennya lagi banyak kedukaan. Oke. Itu Pak. Pelayanan kedukaan jadi momen yang seru tuh. Seru banget. Karena sempat ada ibu-ibu yang nyeletuk tuh Bu di tengah mobil ketika kami lagi pulang selesai kedukaan. Kak Klau, turnya pertama kali datang langsung ke pemakaman, kremasi ya. Seperti itu ya muternya Kak Klau ya. Terus ada yang pernah ngomong gini, Green Heaven udah belum Kak Klau? Belum Bu, jangan dulu ya Bu ya. Pada gitu semuanya. Itu pengalaman tidak terlupakan sih Pak. Oke. Oke, itu kesan pertama. Iya Bu. Beda ya ternyata ya. Beda-beda. Banyak aktivitas ya di Ngagel ya. Iya, banyak sekali ternyata. Oke, sudah gabung tadi mana? WL udah, kedukaan udah. Udah semua Bu. Iya, udah kenalan ke semua komisi lah sebenarnya. Oke. Sudah merata. Sudah hafal berapa nama? Waduh. Ya, saya tipe susah menghafal nama ya Bu. Jadi kalau yang sering ketemu saya ya saya hafal namanya. Yang agak jarang-jarang ya susah Bu. Berarti kantor gereja sudah hafal pasti. Sudah ya? hafal. Sudah hafal Bu. Iya. Oke. Apakah masih ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Silakan. Seru nih ngobrolnya sama Kak Claudia. Perjalanan Kak Claudia dibentuk dari tahun 2014 kegagalan. Tapi ternyata masih nekat, walaupun gagal masih coba lagi. Iya. Memang harus pantang menyerah ya. Iya. Kita harus mencoba. Oke. 2015 lanjutkan, ternyata akhirnya Berhasil, lolos. puji Tuhan, iya. Tapi berhasil pun ternyata ya ada aja. Bener. Memang ya, kenapa ya? Jadi memang jadi pertanyaan. Sudah oke, sudah lolos, ternyata kok dikasih pencobaan. Kenapa? Nah, oke. Tapi ternyata Tuhan yang megang sampai saat ini juga akhirnya masih berdiri ya. Betul. Oke. Terima kasih Kak Claudia. Sama-sama Ibu. Semoga enggak kapok. Enggak. Tidak Bu. Seneng banget sih ya ada bantuan pelayan di sini. Jadi lumayan sih, soalnya Pak WP juga Senin ya kan akan sudah sekolah studi lanjut. Jadi tinggal Bu Flo. Nah ini ada bantuan pelayan, jadi puji Tuhan. Berkat buat GKI Ngagel. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan sudahi sampai saat ini.